Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Nah, kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang cara merubah persen ke bentuk pecahan biasa dan bentuk pecahan desimal. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Nah, soal yang kita bahas kali ini merupakan kiriman soal dari salah satu viewers kami itu lewat akun WA kami. Yang lainnya juga boleh mengirimkan soal yang rasanya sulit ataupun tidak bisa dibahas, itu lewat akun WA kami yang nomornya sudah tertera di deskripsi video kita kali ini. Dan itu insya Allah akan kami bantu secara gratis tentunya. Namun dengan ketentuan cukup satu soal saja per satu kali pengiriman soal. Itu tujuannya agar banyak yang bisa terbantu. Oke, nah sekarang langsung saja kita bahas soalnya. Yang kita bahas kali ini itu tentang cara merubah. Oke, merubah persen menjadi bentuk pecahan biasa dan desimal. Caranya gampang sekali. Kita ambil soal yang pertama. Misalnya, robahlah 12% ini menjadi bentuk pecahan biasa dan pecahan desimal. Perhatikan langkah demi langkahnya. Ingat, persen itu artinya per 100. Maka kalau 12% itu artinya 12 per 100. Nah, ini sebenarnya sudah membentuk pecahan biasa, namun masih bisa kita sederhanakan caranya. Nah, 12 per 100 ini harus kita bagi dengan angka yang sama. Yaitu tentunya dengan angka berapa nih? 12 per 100 bisanya dibagi dengan angka berapa? Yaitu sama-sama dibagi 4. Ya kan? Dimana kalau 12 dibagi 4, kita peroleh hasilnya 3. Lalu kalau 100 dibagi 4, diperoleh hasilnya 25. Karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka inilah dia bentuk dari pecahan biasa dari bentuk persen 12%. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang tentunya. Lalu bagaimana bentuk pecahan desimalnya? Oke, perhatikan. Ingat tadi, kalau 12% itu sama artinya dengan 12 per 100. Perhatikan, nolnya ada 2. Kalau nolnya ada 2, maka kita akan menggerakkan tanda komanya itu dari kanan ke kiri sebanyak 2 langkah. Dia tergantung berapa banyak nol yang di bawah sini. Kalau 2, maka 2 langkah. Kalau nolnya 3, maka 3 langkah. Oke, karena nolnya ada 2, maka 2 langkah. Perhatikan caranya. Dimulai dari kanan. 1, 2. Maka tanda komanya letaknya di sini. Maka jawabannya itu adalah 0,12. Oke, ini bentuk pecahan biasanya dan ini bentuk pecahan desimalnya. Nah, bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Biar kalian lebih paham, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 2. Perhatikan langkah demi langkahnya. Kita ambil angka misalnya 35%. Sama dengan, terlebih dahulu akan kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. Sama halnya dengan contoh soal yang pertama tadi, kalau bentuk persen itu artinya per 100. Maka kalau 35% itu artinya 35 per 100. Sebenarnya jawaban kita ini sudah membentuk pecahan biasa, namun masih bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi berapa ini antara 35 per 100? Yaitu tentunya sama-sama kita bagi dengan angka 5. Ya kan? Dimana kalau 35 dibagi 5 kita peroleh hasilnya 7. Lalu antara 10 ini kalau dibagi 5 kita peroleh hasilnya 20. Karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka inilah dia jawabannya. Oke? Ini bentuk pecahan biasa dari 35%. Nah, sekarang kita akan merubahnya menjadi bentuk pecahan desimal. Caranya gampang sekali. 35% tadi itu artinya 35 per 100. Perhatikan, per 100 nolnya ada 2. Maka kita sekarang akan menggerakkan tanda komanya itu dari kanan ke kiri
sebanyak 2 langkah. Ingat, banyaknya langkah itu tergantung berapa banyak angka 0 yang ada di bawah sini. Kalau 0-nya ada 2, maka kita akan bergerak sebanyak 2 langkah. Perhatikan caranya, sebanyak 2 langkah dari kanan ke kiri. 1, 2. Maka tanda komanya letaknya di sini. Maka jawabannya itu adalah 0,35. Oke, ini dia jawaban untuk contoh soal kita yang nomor 2. Lanjut, biar kalian benar-benar paham, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 3. Kita ambil angka misalnya 75%. Akan kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa dan pecahan desimal. Perhatikan. 75%. Ingat sekali lagi, persen itu artinya per 100. Maka 75% itu sekarang boleh kita tulis menjadi 75 per 100. Nah, sekarang jawaban kita ini sudah membentuk pecahan biasa, namun masih bisa disederhanakan atau kita kecilkan. Yaitu tentunya dengan cara sama-sama dibagi 25. Perhatikan, kalau 75 dibagi 25, itu kita peroleh hasilnya 3. Lalu kalau 100 dibagi 25, itu kita peroleh hasilnya 4. Karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka inilah dia jawaban untuk contoh soal kita yang nomor 3. Lanjut, ini baru bentuk pecahan biasanya. Bagaimana dengan bentuk pecahan desimalnya? Oke, gampang sekali. Ingat tadi kalau 75% itu artinya 75 per 100. Perhatikan, nolnya ada 2. Maka kita sekarang akan menggerakkan tanda komanya dari kanan ke kiri sebanyak 2 langkah. 1, 2. Maka tanda komanya letaknya di sini. Maka jawabannya itu adalah 0,75. Oke? Ini dia jawabannya. Terakhir, biar kalian benar-benar paham, kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 4. Contoh soal terakhir. Ini agak beda, namun caranya tetap sama. Perhatikan. 15,5%. Nah, kita diminta untuk membuatnya menjadi bentuk pecahan biasa dan bentuk pecahan desimal. Perhatikan langkah-langkahnya. Ingat, persen itu artinya per 100. Maka sekarang ini boleh kita tulis menjadi 15,5 per 100. Biar mudah, perhatikan kebetulan di atas ini ada 1 angka di belakang koma. Ini perlu kalian ingat. Kalau 15,5 biar dia menjadi bilangan bulat, otomatis harus kita kalikan dengan angka 10. Oke? 15,5 dikali 10. Nah, timbul pertanyaan kenapa harus dikali 10? Untuk menghilangkan tanda komanya di sini. Karena dia 1 angka di belakang koma, maka sekarang kita kalikan dengan 10. Kalau dia 2 angka di belakang koma, kalau untuk merubah dia menjadi bilangan bulat, itu harus dikalikan dengan 100. Dia tergantung berapa banyak angka yang di belakang komanya sini. Oke? Lanjut. Karena di atas dikali 10, maka yang di bawah juga harus kita kalikan dengan 10. Maka 15,5 kalau dikali 10 hasilnya 155. Dan penyebutnya berapa nih? Oh, sorry. Ini salah tulis tadi ya. Ini 100 tadi. 100 dikali 10 kita peroleh hasilnya 1000. Nah, sekarang sudah membentuk pecahan biasa. Namun angka ini terlalu besar dan masih bisa dikecilkan atau sederhanakan. Dengan cara, yaitu tentunya dengan cara sama-sama dibagi 5. Ya kan? Dimana kalau 155 dibagi 5 itu kalau tidak salah hasilnya 31. Lalu kalau 100 dibagi 5 itu 1000 dibagi 5 itu diperoleh hasilnya 200. Karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka ini dia bentuk dari pecahan biasa dari angka 15,5%. Terakhir bentuk pecahan desimalnya, perhatikan. Kita mulai bergerak dari sini tadi. 155 per 1000. Oke, 155 per 1000. Perhatikan, kalau per 100 maka kita akan bergerak sebanyak 2 langkah.
sekarang per 1000 nolnya ada 3, maka kita akan bergerak sebanyak 3 langkah dari kanan ke kiri. Perhatikan, dari kanan ke kiri 1, 2, 3. Maka letak posisi komanya letaknya di sini. Maka jawabannya itu adalah 0,155. Oke, ini dia jawaban untuk keseluruhan pertanyaan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.